Adapun kami berdiri di sini, nama saya Sukarnyahun Sarjana Hukum MPD, salah satu advokat pengacara yang ada di Kalimantan Tengah, yang kita tidak asing lagi mendengar selama ini, ya, di mana kegiatan-kegiatan tanah-tanah kita dalam kota ini. Kenapa saya sampaikan di sini, ada beberapa klien saya yang sudah ditangkap, sudah ditahan tanpa melalui prosedur menurut saya secara hukum. Tapi karena ini ada hukum paksa, ya apa boleh buat, kita mengikuti aturan. Nanti akan kita buktikan di persidangan apabila hal ini terbukti atau salah. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan tanah kota yang ada di Palangkaraya. Berapa kali saya memimpin demo, baik demo di Kota Media maupun demo di BPN, semua ada letak di mana satu tempat tanah itu berlapis-lapis tumpang tindih, tidak pernah sinkron administrasi oleh pihak pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Saya tidak bilang oknum lagi ya, saya bilang pemerintah Kota Palangkaraya, terutama Badan Pertanahan. Jadi otak kejahatan selama ini membuat sertifikat palsu. Yang satu namanya Samsul Rijal, itu salah satu kasih yang bisa menandatangani sertifikat atas nama Kepala Badan Pertanahan yang tidak asing lagi selama ini. Bukti kita lengkap selama ini. Ini. Yang kedua, di mana-mana hiu putih, badak, banteng, jalan tinggang, semua direkayasa, termasuk di jalan Tuling Kandang. Inilah kenapa bisa terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari ketua RT, ketua RW, kelurahan, kecamatan, Badan Pertanahan Kota Medan tidak pernah sinkron. Tidak pernah sinkron. Secara manajemen tidak profesional karena mengambil kebijakan masing-masing. Tidak ada sinkronnya. Ini yang jadi pertanyaan kami selama ini. Teman-teman dari BPR dari daerah, kenapa kita mengundang mereka di sini? Biar mereka tahu, nanti di daerah mereka bisa cross check seperti ini, supaya kita tahu. Ini kami mengharap banyak oknum pemerintah selama ini tidak beres di dalam birokrasi kita. Ini yang membuat kita ini risauh di dalam masyarakat. Masyarakat sering teradu domba, masyarakat sering dipicu masalah, masyarakat sering pertumpahan darah, sering perkelahian di lapangan. Karena begitu dari pihak pemerintah daerah kita tidak beres memimpin di Kalimantan Tengah. Terus terang saya, ini yang saya sakit hati. Berapa banyak pegawai Badan Pertanahan yang saya lapor sampai masuk di penjara, tidak pernah diperhentikan, padahal dia melakukan pemalsuan dokumen rekayasa yang luar biasa. Ini yang menjadi kami sakit hati dari pihak pemerintah. Kami tiap hari sidang di pengadilan bicara tanah tumpang tindih terus. Selama ini tidak ada realisasi yang baik. Inilah yang kami sakit hati. Masyarakat menangis di mana rumah sudah beranak cucu di situ dicabut, dibakar, dipindah ke mana-mana, diusir. Bagaimana nasib orang hidup seperti itu kalau kita tidak beres mengatur daerah kita? Ini kita mengatur kacau tanah terus selama ini, tidak pernah untuk mengajukan pembangunan kita yang lebih maju yang diharapkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Ini salah satu yang bisa saya sampaikan. Ini berkas cukup banyak. Berapa banyak pertanahan yang masuk sel selama ini? Tidak pernah diberhenti, malah diputasikan, dikembalikan lagi, berhak lagi dalam tangan surat-surat. Ini yang tidak beres. Bagaimana pimpinan seperti ini? Ini yang saya sakitkan. Terserah. Saya atas nama Suka pribadi, Sukarnyahun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman dari pihak kecamatan, dari pihak pemerintah, Kantor Banul, Kota Media, Badan Pertanahan. Di mana letaknya semua di Badan Pertanahan. Mengambil kekuasaan masing-masing, tidak sesuai dengan wilayah-wilayah yang ditentukan. Inilah yang jadi keberatan hati kami. Kami kasihan dengan masyarakat. Saya juga masyarakat. Tapi untung tanah saya tidak diganggu. Kalau diganggu ya sudah. Saya tidak tahu ceritaan bagaimana riwayatnya lagi. Ini salah satu. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang pagi. Ya, nanti kami harap kepada Bapak aparat kepolisian, tolong dihadirkan dari BPN dengan juga yang dari Kemenak itu ya. Biarpun nanti baik Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur yang hadir di sini, kami harap yang dua instansi itu harus hadir juga di sini. Itu artinya karena melalui dua instansi ini yang sampai sekarang ini ribut terus. Terima kasih.
Mau tahu waktunya Dan? Berapa lama? Tidak usah ke kementerian sana, suruh BPN bikin suratnya langsung. Nah. Itu yang bikin kami sakit hati itu. Masyarakat ini melawan karena ada ketidakadilan. Coba kalau adil. Berdiri di sini saja saya malu kalau sudah memang itu benar. Diatur secara teratur secara pemerintahan. Kalau semau-maunya yaitu nanti kita instruksikan. Kita tunjuk tanah kita masing-masing, kita jaga suruh BPN-nya membuat sertifikat. Kalau perlu RT-nya kita paksa tanda tangan. Kalau bisa seperti itu. Bisa nanti kami bagi kepada Bapak semua nanti tanah di Kalimantan ini. Kita tunjuk bikin suratnya masing-masing. Betul. Setuju. Itu yang harus diperhatikan. Ini Ahmad Parisin selalu ngotot itu aset negara. Harus ada dasar dulu. Jangan bilang aset negara mau menurunkan aparat, mau menghadapi kami masyarakat, jangan. Saya sudah pesan, tolong diperhatikan, jangan sampai aparat turun ke sana. Kalau bentrok, kalau kami ini bentrok, nggak pernah bentrok. Tapi kalau sekali bentrok bisa bahaya. Kami menjaga itu. Bahaya. Karena kami ini Pak, kami ini terkoordinir se-Borneo, bukan hanya di Kalteng, ingat itu. Ini kami sedang disidik ini. Coba aja tahan kami nanti. Kami orang 4 nih, semua pimpinan ini. Coba kita lihat. Artinya pihak hukum mau masing-masing membuat kekuatan dengan masyarakat. Saya bilang kemarin, saya siap ditahan. Tapi harus ada dasarnya. Saya siap ditahan. Bukan saya ini bahasanya terlalu berani, bukan. Tapi harus ada dasar. Saya pun puas kalau ditahan ada dasarnya. Kalau ditahan tidak ada dasar, sakit. Anak bini di rumah sakit. Jangan kita bela mafia. Sakit, kasihan kami Pak. Bikin mafia tanah. Kasihan kami. Rikin yang ditangkap itu. Ini besok kami akan diperiksa lagi. Penyidikan kami sudah sampai ke kejaksaan. Laporan kami dilimpahkan KPS di Polda kemarin. Tapi ini mereka Parisin belum dipanggil ini. Hanya dari kami aja nih. Tapi punya Parisin kemarin, begitu disidik kami langsung dipanggil, langsung menjadi saksi satu lagi di sini. Nah. Gara-gara pasal 335 itu, pasal karet. Betul itu belum dihapus, tapi kisi-kisinya itu yang berbahaya. Kami saat membatal yang hanya melakukan kekerasan itu hanya palu dan paku. Tidak ada bersuara apapun kami di sini. Tidak ada mengancam Parisin, tidak ada. Tinggal kalau ada. Sebenarnya malas orasi. Saya dari dulu kenapa malas orasi ini, capek melihat pemerintah dan negara kita. Bla 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 kita bersuara, ujung-ujungnya diperiksa. Gitu, tetap gitu saja. Kalau pertemuan dengan Kemenak ini cepat, ini yang di dalam itu cepat hadir. Jangan dengar saya ngomong lalu tidur. Keasikan dengar suara saya yang bagus, suara emas saya ini. Jangan dikira kami ini tidak ada pertemuan itikat baik sampai ke Jakarta kami sudah. Ketemu Ditjen Kemenak RI. Rupanya jaringan ini sampai ke Jakarta. Yang diarahkan Parisin itu orang dia juga.
sampai ke Jakarta rupanya. Nah itu. Coba bayangkan sampai di sana jaringannya nih, mafia masal oknum-oknum ini. Masal. Ngeri. Kami ini membela bukan hanya untuk orang Dayak, ingat itu. Untuk orang lain juga kami bela. Bukan hanya orang Dayak yang sering ditahan kami bela itu, ada juga orang luar. Ditangkap, tidak melakukan, ditangkap, dipaksakan di berita acara itu, dirubah lagi berita acaranya. Coba bayangkan, bahaya penyidik kita oknum-oknum itu. Ada jaringannya. Jangan-jangan nanti kami pulang dari sini nanti seperti kejadian Muara Tate. Kami tidur asik-asik membela masyarakat, membela perjuangan, digorok orang. Coba bayangkan sampai ada korban. Saking membela untuk masyarakat orang umum. Ngeri. Kami pasukan merah, catat saja, tidak pernah membuat kerusuhan. Yang seperti dilihat video itu sudah kacau balau itu, karena pemerintahnya tidak bisa memfasilitasi. Selalu memegang ini hasil putusan terus. Memang hak aparatur negara melindungi itu. Tapi aparatur negaranya lihat dulu hasil putusannya. Kasihan Bapak Ibu masyarakat. Coba nanti kalau diantara keluarga kalian yang kena nanti. Bayangkan kalau keluarga kalian juga nanti kena, teriaknya di mana? Tapi kalau datangin kami TBBR Tario Borneo, kalau itu benar kami bela Pak, yakin saja. Kami selalu siap di depan ini, kalau itu benar. Seperti yang sudah ini, lahan itu. Di Dijen itu kami diminta melengkapi berkas, rupanya ditipu. Mau dipelajari berkas kami. Disangka palsu, rekayasa semua SPT-nya itu, hibahnya itu. Di sana kami diminta untuk bermohon dan buat penawaran. Jangan dengar itu penawaran 29M. Itu kami hitung sesuai IJOP sini juga, kami tanya dengan pajak juga. Kalaupun itu tidak sesuai, ya silahkan dihitung secara pemerintahan di sini berapa. Fleksibel kami. Dikira kami mau memeras pemerintah 29M, kan bodoh. Aneh saya dengar. Kami diminta membuat permohonan sampai pusat sana, jangankan diselesaikan, malah muncul surat membongkar portal. Parah, memang parah kita pemerintah. Oknumnya yang parah, oknumnya. Kalau instansi ini sudah didirikan, sudah legalnya, sudah sah di negara, tapi oknumnya sama seperti kami TBBR. Kami ini ormas terbaik saya akui, tapi bisa ada oknumnya gitu maksudnya, bukan TBBR-nya. Jadi tolong yang di dalam jangan hanyut dengar suara saya, apalagi ini pertama kali saya orasi kan mungkin terlalu hanyut.